dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar Alam hari ini bersama saya Mbak Cepi dan Saya Kak Gita di Pagar Alam Pos Channel. Oke Kak Gita, ada berita apa saja nih untuk hari ini? Baiklah, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pagar Alam pada tahun 2020 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah keseluruhan mencapai 30 kasus. Berikut liputannya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2 KBP 3A Kota Pagar Alam, Paber Napi Tupulu melalui Sekretaris Khas Mona Lisa menjelaskan, berdasarkan rekap hasil data yang dilakukan DP2 KBP 3A mendapati jumlah kasus kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Pagar Alam bisa dibilang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Meski demikian, terdapat pula kenaikan yang cukup tinggi. Kalau kita lihat, di tahun 2016 ada 17 kasus, tahun 2017 ada 7 kasus, tahun 2018 hanya ada 1 kasus, tahun 2019 ada 8 kasus, tahun 2020 jumlahnya mengalami kenaikan. Ada 30 kasus meliputi 1 kasus korban laki-laki dewasa, 15 kasus korban perempuan dewasa, 5 korban anak laki-laki dan 9 korban anak perempuan, ucapnya. Dan di tahun 2021 yang masih tahun berjalan, sampai pertengahan tahun atau Juni 2021. Tercatat baru ada 4 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yakni 1 kasus korban perempuan dewasa, 1 kasus korban anak laki-laki, dan 2 kasus korban anak perempuan. Sampai memasuki pertengahan tahun 2021, yang tercatat ada 4 kasus tersebut bisa dibilang dalam kurun waktu 4 bulan ada kasus 4. Untuk motif atau penyebab tidak kekerasan oleh pelaku terhadap korban. Dalam hal ini, perempuan yang kerap menjadi korban sebagai besar atau rata-rata karena motif ekonomi, tandasnya. Kak Gita, Pagar Alam Pos Channel. Berita selanjutnya, puluhan warga binaan di lingkup lapas kelas 3 Pagar Alam diberikan pelatihan kemandirian dengan mendatangkan pelatih dari Bujang Eskrap BSC. Berikut liputannya. Puluhan warga binaan di lingkup Lapas Kelas 3 Pagar Alam, Rabu 16 Juni diberikan pelatihan kemandirian dengan mendatangkan pelatihan dari Bujang Eskrap atau BSC IKM kerajinan lokal di Pagar Alam. Peserta diberikan bekal keterampilan membuat berbagai kerajinan berbahan dasar kayu dan bambu. Kegiatan ini adalah program pelatihan kemandirian dan menjadi tanggung jawab pihak lapas membina warga binaan atau napi. Ujar Kepala Lapas Kelas 3 Pagar Alam, Jalaluddin SH didampingi Kasubsi Pembinaan Rifki Afandi, SPSI MSI di sela pembukaan pelatihan. Nantinya mereka, peserta dari warga binaan memiliki bekal di tengah masyarakat. Kita harapkan demikian, pelatihan ini adalah bekal mereka untuk mandiri bekerja, harapnya. Disampaikan Jalaluddin sebelumnya bahwa pelatihan kemandirian ini bukan untuk pertama kalinya, namun sudah menjadi agenda rutin di lapas. Seperti belum lama ini, sudah digelar pelatihan tata boga bekerja sama dengan LLK Pagar Alam. Mbak Dwi, Pagar Alam Pos Channel. Berita selanjutnya, pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI Badan Pimpinan Cabang Kota Pagar Alam periode tahun 2021 sampai 2026 resmi dilantik oleh Ketua PHRI Sumatera Selatan, Herlan Asfiuddin. Berikut liputannya. Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI Badan Pimpinan Cabang atau BPC Kota Pagar Alam periode tahun 2021 sampai 2026 resmi dilantik oleh Ketua PHRI Sumatera Selatan, Herlan Asfiuddin. Dalam pelantikan menetapkan Heri Santoso sebagai Ketua PHRI BPC Kota Pagar Alam, Wakil Ketua 1 Imam Hadi, Wakil Ketua 2 Dika, Sekretaris Novi Masan, Bendahara Valia, Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia Iwan Peko, Bidang Humas Yudi Bengbeng, Bidang Pembinaan Restoran dan Kafe Yosi Sidarta, Bidang Pembinaan Hotel Verdi, Bidang Destinasi Wisata dan Hiburan Darmawan, Bidang Hukum Ari Putra, Bidang Mike Angga Kanawa, Bidang Pengembangan dan Investasi Agus Ridwan, dan Bidang Sosial Popi. Pelantikan dihadiri langsung Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni, Wakapolres Pagar Alam, Kompol Dwi Utomo, Kepala Bank Sumsel Babel, Febriansyah Muslimin, Kepala Disdikbud Kolmin,
Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lutfi Fresly, Kasat Pol PP, Mastullah, seluruh SKPD dan peserta pelantikan. Bertempat di Aula Hotel Denpo Flowers. Kak Gita, Pagaralam Post Channel. Berita terakhir Pagaralam Post hari ini. Kepala Kantor Kemenak Kota Pagaralam, Haji Ahmad Syukri, dilantik dan pengambilan sumpah jabatan eselon 4 dan Kepala Madrasah di lingkungan Kemenak Kota Pagaralam. Berikut liputannya. Bertempat di halaman Kemenak Kota Pagaralam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagaralam, Haji Ahmad Syukri, dilantik dan pengambilan sumpah jabatan eselon 4 dan Kepala Madrasah di lingkungan Kemenak Kota Pagaralam. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon 4 dan Kepala Madrasah terdiri dari 1 Kasubag TU, 5 Kepala KUA Kecamatan, 1 Penyelenggara Zakat Wakaf, Kepala Men 1 Pagaralam, dan Kepala Min 1 Pagaralam. Kepala Kemenak Kota Pagaralam, Haji Ahmad Syukri mengemukakan bahwa setiap ada pelantikan, rolling atau sejenisnya, pasti selalu saja dikatakan suatu hal biasa dan lumrah bagi seorang pegawai negeri sipil, dan memang seperti itu secara aturannya. Rolling atau penyegaran adalah hal yang biasa. Bahkan sunatullah sebagaimana tersirat dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 140. Kita ucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Mari kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tupoksi kita masing-masing, imbuhnya. Kak Gita, Pagaralam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagaralam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.